Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sedangkan ketahanan pangan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif, secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang ketahanan pangan yang ada di desa tepian makmur, khususnya ketahanan pangan protein hewani. Desa tepian makmur merupakan desa yang penduduknya mayoritas petani atau pekebun. Namun, sebagian kecil masyarakatnya ada juga yang sebagai peternak. Dengan adanya peternakan ini, diharapkan dapat meningkatkan konsumsi protein hewani pada masyarakat, sehingga ketahanan pangan suatu wilayah bisa terwujud. Namun, konsumsi harian daging sapi di desa tepian makmur masih tergolong rendah. Biasanya, masyarakat mengonsumsi daging sapi ketika ada hajatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga konsumsi protein hewani masih belum tercukupi. Sebuah desa dikatakan ketahanan pangannya cukup apabila penduduknya terpenuhi atau tidak kelaparan, baik dari ketahanan pangan seperti bahan pokok maupun untuk memenuhi protein hewani atau daging. Meskipun akhir-akhir ini Indonesia bahkan dunia sedang dalam kesulitan di masa pandemi COVID-19. Namun, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, desa tepian makmur masih dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi bukan berarti kami lalai dalam menjalankan protokol kesehatan. Dengan adanya COVID-19 ini membuat berbagai aspek terganggu, seperti aspek ekonomi, politik, dan sosial. Namun, kebetulan peternakan yang ada di desa tepian makmur minim, bahkan tidak ada pengaruh signifikan dalam berternak maupun dalam penjualan hasil ternak. Begitu juga dengan perolehan pakan sapi yang diambil dengan cara ngarit tetap berjalan seperti biasanya yang diperoleh dari lahan tengah perkebunan sawit. Meskipun desa tepian makmur terdapat peternakan sapi, namun kebutuhan protein hewani rata-rata masih didapatkan dari luar desa loh. Hal ini dikarenakan peternak masih hanya memelihara dan menjual ternak hidupnya keluar desa. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya RPH atau rumah pemotongan hewan yang ada di desa tepian makmur. Sedangkan untuk produksi daging sapi, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program swasembada daging sapi pada tahun 2026. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, penyediaan sapi potong dan daging sapi dalam negeri selama ini masih dalam 98% berbasis peternakan rakyat. Untuk itu, diperlukan strategi pengembangan sapi potong sebagai upaya mencukupi kebutuhan daging sapi nasional, terutama yang mengandalkan sumber daya lokal. Sehingga untuk mencapai swasembada daging sapi tersebut, pembangunan peternakan nasional khususnya usaha peternakan sapi potong diarahkan pada struktur hulu, yaitu ke arah pembibitan dan pengembangbiakan. Hal itu mengingat industri sapi dan daging sapi masih lebih berkembang ke arah hilir, terutama ke bisnis penggemukan dan impor daging loh teman-teman. Selain itu, di peternakan ini untuk mendukung ketahanan pangan, maka peternak memanfaatkan limbah atau feses sapi sebagai sumber daya gas terbarukan, yaitu biogas.
Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk diantaranya kotoran manusia atau hewan. Dengan adanya biogas ini, banyak sekali manfaatnya, seperti sarana untuk pencahayaan dan sebagai gas untuk menyalakan kompor. Hai teman-teman, kali ini saya berada di Desa Tepian Makmur, di salah satu peternakan Bima Sakti. Nama pemiliknya yaitu Pak Suwaji. Kali ini saya akan berkesempatan untuk mewawancarai beliau, bagaimana tanggapan beliau terhadap peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Sule Pendi, saya sebagai mahasiswa peternakan Stiper Kutai Timur yang KKN di Tepian Makmur. Nah, tujuan saya di sini Pak untuk menggali informasi mengenai tata cara berternak di masa pandemi ini. Pertama, apakah ada kendala berternak selama pandemi COVID-19 ini Pak? Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama pandemi ini, kalau masalah untuk ternak, karena kita nggak berinteraksi dengan manusia, kita berinteraksi dengan ini ya nggak ada kendala. Cuma kendalanya itu yang jelas kalau kita sudah mau ada pertemuan itu aja kendalanya. Kalau masalah untuk berternak nggak ada kendala sih. Oke Pak. Nah, bagaimana cara beradaptasi di masa pandemi ini Pak? Apakah seperti biasa aja atau ada perubahan-perubahan yang mendasar? Ya, untuk yang saya alami, saya anggap seperti biasa. Karena yang jelas kan situasi di sini kan aman, kita nggak ada orang luar, kecuali orang-orang kita sendiri. Kalau masalah untuk penyakit batuk pilek itu sudah bawaan dari ini sih, dari sirkulasi pergantian iklim gitu, Iya. Itu aja sih. Ya. Nah, berikutnya itu Pak, ini kan ada statement Jokowi yang kemarin itu di salah satu acara yang mengatakan bahwa kita harus swasembada daging pada tahun 2026. Nah, kalau tanggapan Bapak sebagai peternak kayak apa Pak menanggapi hal ini? Ya, makanya untuk menjaga antisipasi ke sana, karena kita mempersiapkan, karena kita untuk calon ibu kota Ya. di Kalimantan Timur ini. Jadi kita ini untuk swasembada daging, kita harus mempersiapkan bagaimana kesiapan untuk menyambut calon ibu kota ini. Yang jelas di sini banyak kekurangan, baik itu daging atau buah-buahan, nanti banyak sangat kurang. Kita mengarahkan kepada para petani ternak sapi untuk bagaimana bisa mencukupi kebutuhan nantinya, karena kita penambahan penduduk ini kan bukan sedikit ya, nanti perkiraan itu 1,5 juta orang kan, yang jelas kita kan perlu banyak. Nah, di sini kita mau ngambil bagaimana caranya untuk mengajak petani ternak untuk mengatasi daging ini, itu aja sih. Oke Pak, kemudian ini kan Pak, Bapak kan sebagai peternak juga, sebagai penjual sapi juga. Maksudnya kalau penjualan sapi ini di masa pandemi ini seperti apa Pak? Apakah ada peningkatan harga atau penurunan harganya? Ya, kalau saya rasa kita masalah penjualan, masalah peningkatan dan penurunan itu tidak ini sih, tidak masalah. Masalahnya itu gini, yang jelas kan tergantung dari barangnya. Kalau memang binatang itu besar, jelasnya harganya pun juga besar. Kalau binatang itu kecil ya kecil gitu loh. Itu jadi kalau harga sih enggak pengaruh, ya stabil bagi saya sih, stabil aja. Oke Pak. Kemudian apakah ada kendala dalam selama ini dalam penjualan sapinya? Apakah ada kendala? Apakah konsumennya ada permintaan khusus gitu Pak? Ini belum ada kendala, Ya. Yang jelas belum ada kendala masalah untuk penjualan. Yang jelas ini kan sekarang ini kalau saya sendiri sebagai petani ternak, ya tinggal saya mau jual apa tidak, itu kan dari kita sendiri gitu loh. Ya. Kalau kita mau jual ya jual, kalau enggak ya enggak, itu tergantung dari kita. Itu kan ada kebutuhan tertentu ya. Kalau kita mau
jual sapi. Tapi kalau enggak ya enggak kita jual gitu. Oke, mungkin itu aja pertanyaannya Pak. Mohon maaf menyita waktunya. Mungkin kita bisa foto bersama ya Pak. Bisa. Oke, makasih banyak Pak.